Balik lagi di Berbisik, Berbincang Asik. Halo, gue Anissa dari ARS 23. Halo, gue Ira dari ARS 2023. Kali ini kita kedatangan dari kakak-kakak hebat anak ARS 2022 yang berhasil lolos nih di MSIB. Wow. Nah, mungkin daripada biar nggak kelamaan, langsung aja kakak-kakak boleh memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Zahra. Aku dari ARS Angkatan 2022. Di MSIB ini aku keterima di BPJS Ketenagakerjaan di posisi Marketing Support and Communication. Yang saat ini itu di Plaza BP Jam Sostek. Halo, aku dari Vela Asani, aku angkatan Administrasi Rumah Sakit 2022 dan di sini aku keterima MSIB di Detikcom. Posisinya Digital Journalist Detik Health. Salam kenal. Salam kenal Kak, keren. Aku mau nanya nih, kenapa Kak Nadifa sama Kak Zahra itu pilih MSIB yang sekarang keterima? Kan ada kayak banyak pilihan-pilihan lain. Nah, kenapa Kak Nadifa sama Kak Zahra milih itu? Oke, mungkin dari aku dulu ya, boleh. Kalau misal dari Kampus Merdeka itu kan emang programnya ada banyak banget ya. Cuman salah satu yang aku tertarik ini adalah MSIB karena sebelumnya aku pernah gitu juga magang juga tapi secara mandiri, dan aku ngerasa kayak oh ternyata kayaknya seru nih kalau diterusin. Jadi aku mencoba untuk nantang diri aku juga buat yaudah deh cobain MSIB ini kan karena kan ada peluang ya, jadi cobain aja siapa tahu gitu kan keterima. Dan karena aku juga milihnya di bidang media, dikarenakan sebelumnya juga aku pernah di bidang media juga, jadinya aku tertarik banget dan kayak ya udah cobain aja siapa tahu keterima, dan alhamdulillahnya keterima gitu di Detikcom. Jadi karena sesuai sama passion aku sih dan pengen cobain gimana sih kerja di dunia profesional kayak gitu. Keren banget guys. Oke, kalau dari aku sendiri, kenapa MSIB? Karena MSIB itu programnya well structure banget, dan dari kampus kita itu kan buka dan mendukung juga dari MSIB sendiri. Banyak banget benefit yang akan kalian dapatkan kalau misalnya kalian ikut program MSIB. Misalnya itu program benefitnya itu ada misalnya uang saku, kalian bakal dapat uang saku, terus mobilisasi dan juga mentorship. Nah, uang saku ini akan kalian dapatkan jika kalian sudah mengumpulkan laporan program magang. Terus nanti kalian dapat mobilisasi. Mobilisasi itu apa? Mobilisasi itu jika kalian keterima di perusahaan luar daerah, itu kalian akan mendapatkan tiket keberangkatan dan juga tiket kepulangan gitu. Jadi kenapa MSIB? Karena aku suka programnya itu well structure banget dan beda sama magang mandiri. Kalau magang mandiri itu kan dikelola langsung sama tiap-tiap perusahaan ya. Kalau misalnya MSIB itu diawasi langsung oleh Kemendikbudristek. Jadi lebih terpercaya gitu. Iya, betul. Dari sekian banyaknya pilihan-pilihan perusahaan, kenapa sih Kak Nadifa milih Detik.com dan Kak Zahra milihnya BPJS Ketenagakerjaan ya Kak? Coba boleh diceritain. Dari aku sendiri kenapa BPJS Ketenagakerjaan? Karena di BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu kan impact-nya sangat besar ya ke perusahaan-perusahaan formal. Misalnya di seluruh pegawai di Indonesia itu pasti memiliki program BPJS Ketenagakerjaan gitu, ada 5 jaminannya. Dan kenapa BPJS Ketenagakerjaan? Karena aku ingin menggali ilmu dan juga pengalaman di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan itu kan banyak ya perusahaan-perusahaannya kalau di Jakarta. Nah, aku tertarik karena masih terjangkau dari tempat tinggal aku. Oke, kalau misal dari aku sendiri, kenapa Detikcom itu karena dari aku pribadinya itu kan lumayan suka nulis ya. Dari sebelumnya itu aku udah pernah juga di bidang media yang berita. Jadi aku pengen lagi aja, tapi lebih ke ini kan lebih profesional lagi ya kalau Detikcom, kayak maksudnya udah lebih punya nama gitu. Jadinya aku tertarik banget sama si Detikcom ini. Ditambah lagi sebenarnya dari jurusan kita itu kan lebih ke nyuruh untuk condong ke kesehatan nih. Walaupun emang sebenarnya media agak kurang ini ya relevan sama administrasi rumah sakit, tapi aku tuh ambil yang Detik Health yang dimana itu emang biasanya berkecimpung langsung dengan dokter sama rumah sakit kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku masih ada relevansinya, dan juga tentunya tulisan-tulisan aku juga masih berkaitan dengan kesehatan gitu. Jadinya
bikin aku lebih tahu juga tentunya tentang kesehatan yang ada di dunia ini gitu. Jadinya aku pengen juga buat tulisan yang tentunya bisa dibaca banyak orang kayak gitu sih. Kenapa aku pengen di Detikcom ini. Oh iya sama, kalau aku sendiri di BPJS Ketenagakerjaan kenapa? Karena dari mata kuliah kita itu juga ada yang namanya asuransi dan JKN ya. Nah, masih relevan banget sama jurusan ARS, dan waktu belajar di asuransi dan JKN yang didosenkan oleh Pak Supri itu kita belajar tentang BPJS, itu ada BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan gitu. Jadi masih relevan. Tuh guys, jadi administrasi rumah sakit bukan hanya terpaku sama rumah sakit aja ya guys ya. Bener ya kan ya Kak? Betul. Jadi diwajibkan untuk ngambil yang kesehatan. Tapi kalau misalnya kita keterima yang di bukan kesehatan itu masih boleh juga nggak Kak? Atau buat dilanjutin ya? Ini kalau menurut aku pribadi dulu ya, itu kalau misalnya emang passion kalian ada di situ, ini setahu aku dari pembimbing aku, kalian gak apa-apa terusin aja, asal emang kalian punya minat dan passion kalian tuh emang ada di situ gitu loh. Jadi maksudnya nggak yang kayak udah kalian ngasal pilih gitu, nggak kayak gitu juga. Tapi kalau misalnya emang ternyata kalian minat dan bakatnya ada di situ, walaupun maksudnya berbanding terbalik ya sama administrasi rumah sakit, tapi kalau dari pembimbing aku bilangnya nggak apa-apa sih kayak gitu. Cuman emang lebih disaranin ke dunia-dunia yang kesehatan. Karena dari Kaprodi kita sendiri itu disarankan banget untuk yang relevan sama jurusan kesehatan, dan waktu kita pendaftaran itu kita harus mengumpulkan nama-nama mitra yang masih relevan sama jurusan kita gitu, mulai dari nama-nama perusahaan dan juga dari posisi-posisinya gitu. Berarti dari ARS sendiri emang udah diwajibinnya untuk khusus kesehatannya gitu ya Kak? Walaupun kayak misalnya tadi Kak Nadifa jurnalis atau marketing, Kak Zahra, tapi harus yang tetap di lingkup kesehatannya gitu? Iya, Lebih kayak gitu. Oke Kak, tadi kan udah nanya-nanya kenapa alasan Kakak milih di perusahaan itu. Jadi untuk persiapannya bagaimana nih Kak untuk di MSIB ini? Apakah ada kendala-kendala tersendiri atau chaos jadinya di perkuliahannya gitu Kak? Boleh diceritain Kak? Kalau chaos atau kendala tuh sebenarnya nggak ada ya selama kita pendaftaran, dan semuanya itu dibantu sama kampus gitu. Dari mulai kita minta transkrip nilai, terus minta tanda tangan, itu semuanya dibantu sama kampus. Cuman emang pada waktu itu pas angkatan kita nih kebetulan agak mepet banget ya, masalah ngurus-ngurusnya itu lumayan mepet, jadinya kayak kita benar-benar harus rajin nge-follow up gitu. Maksudnya jangan nungguin aja berita, tapi kita juga harus nge-follow up dan research tentang si MSIB. Karena kalau MSIB itu sendiri surat rekomendasinya itu didapatkan dari kampus. Jadi setelah kita dapat tanda tangan dari Kaprodi, nanti kita upload ke CLUI ya namanya ya. Nanti dari CLUI-nya itu bakal masukin ke web kita sendiri gitu di Kampus Merdeka. Dari Kak Nat sama Kak Zara, ada nggak sih tips and trick buat kita semua yang kayak mau coba nih di tahun depan? Barangkali bisa ngikutin jejaknya. Iya, betul. Kalian persiapkan CV, cari sebanyak-banyaknya pengalaman organisasi kalian. Di dunia luar gitu kayak bilang kalau misalnya organisasi nggak penting, itu kan banyak yang suka ngomong kayak gitu. Iya, Organisasi itu salah penting. besar. Padahal sebenarnya Itu penting menurut banget. kita sih penting banget karena berhubungan juga sama informasi yang bakalan kita dapetin, terus pengalaman juga kan pastinya pas kita diwawancara bakalan ada ditanya dong pastinya kan pengalaman yang pernah kita punya atau apa sih. Terus tips yang lain mungkin kalian lebih ke follow up dan research sendiri sih. Kalau aku boleh tahu, buat MSIB ini tuh wawancaranya online atau offline Kak? Semua wawancara yang dilakukan di MSIB itu online, full online. Jadi lewat Zoom meeting. Tapi itu mereka langsung sama yang pekerja di sana atau kayak dari MSIB-nya dulu? Langsung dari mitranya sih. dong. HR dari mitranya. Bisa dari user interview atau dari HR interview juga. Kalau aku sendiri waktu itu user interview. Kalau Nadifa? Kalau aku ada dua, ada user ada HR. Nah, beda-beda sih setiap perusahaan. Sama kalau aku pribadi sebelumnya itu kan ada assessment-nya. Jadi aku juga maksudnya jor-jor di bagian assessment-nya itu, karena dari assessment kan baru lanjut ke interview. Jadinya di situ dulu sih, maksudnya di awal dulu yang emang bener-bener dijor-jorin banget, baru di interview juga yang disiapin yang tadi kata Zahra itu jawaban-jawaban. Terus sama kalau bisa nih kan, kalau aku waktu itu kayak awalnya tuh ngumpul dulu ya semuanya di situ. Nah terus nanti ditanya siapa yang mau pertama. Nah itu jujur aku langsung mau pertama. Jadi kayak kalau bisa kalian tuh harus kelihatan kalau misalnya kalian tuh si paling mau gitu loh. Biar maksudnya Inisiatif iya, gitu ya. biar si pewawancara juga masih semangat kan, pasti masih awal. Kalau misalnya di akhir kan pasti mungkin
udah gimana ya, udah kayak siapa tahu tadi udah dapet sama Iya. kandidat di awal kayak gitu. Jadi pokoknya persiapin diri kalian aja sih pokoknya pas interview. Berarti jangan takut untuk maju duluan ya guys. Iya, ya. betul. Sayang banget ini udah pertanyaan terakhir nih. Jadi kira-kira ada gak sih pesan untuk teman-teman ARS yang mungkin nanti mau join MSI dan Kak? Kalau dari aku sendiri, go for it, nggak usah takut untuk keluar dari comfort zone kalian, jangan pernah ragu buat cari kesempatan baru di tempat baru gitu. Nanti pada saat kalian daftar di MSIB itu kan ada pilihan 22 mitra ya. Menurut aku kalian coba semuanya aja karena kita nggak ada yang tahu kalian akan dilirik di perusahaan mana, dan menurutku itu adalah peluang gitu. Nanti jika kalian pada saat daftar itu banyak perkataan dari teman-teman atau orang lain, itu nggak usah didengerin dan ikutin kata minat dan juga passion kalian aja gitu. Sama sih, aku tadi setuju banget sama Zahra kalau misalnya kita ikutin sama diri kita sendiri aja, apa yang kita minati, apa yang kita sukain, dan emang kita kayaknya bakalan jago gitu loh di hal itu. Jadi emang sebaiknya nggak usah dengerin kata orang lain, dan selama di situ ada peluang, cobain aja, siapa tahu kan emang rezekinya di situ. Dan kalau misal 22 mitra itu usahain semuanya diisi, itu jangan kayak 10 mitra doang kayak Karena gitu. menurutku itu ada peluang kan. Bener, karena 22 itu kan itu banyak banget ya. Jangan gak usah yang kayak aduh pusing mau apaan lagi ya yang dipilih gitu. Udah semuanya aja masukin, terserah, yang penting kita emang minat di situ kayak gitu. Oke, makasih buat Kanat sama Kak Zara udah ngasih closingan juga. Terima kasih guys sudah nonton, dan mungkin kalian adalah the next of MSIB kayak kakak-kakak Iya, siapa ini. tahu tahun depan narsumnya kalian. Siapa tau kalian? Iya. Kira dan Anissa. Gak ada yang tahu ya guys. Oke, sampai jumpa lagi di Berbisik selanjutnya. Bye bye, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dadah.